teman Historia, sejak kapan sih kita ngelakuin kegiatan ngabuburit sebelum buka puasa? Yuk kita tanya AI. Bener nggak ya jawaban AI? Yuk kita bahas satu-satu. Poin 1. Menurut H.W. Setiawan, Ketua Lembaga Budaya Sunda dari Universitas Pasundan Bandung, berpendapat bahwa kata ngabuburit itu berasal dari kata dasar burit, yaitu dari bahasa Sunda yang artinya petang atau sore. Kata ini merujuk pada suatu kegiatan untuk mengisi waktu di sore hari sambil menunggu azan maghrib. Menurut Ajip Rosidi, seorang antropolog, dia menjelaskan bahwa kata ngabuburit mulai tersebar luas karena media, migrasi, dan juga adanya interaksi antar budaya. Berarti nomor 1 sudah tepat. Poin 2. Menurut Azumardi Azra dalam Islamisasi Nusantara, sebenarnya kegiatan ngabuburit atau menunggu azan maghrib itu sudah terjadi sejak abad ke-13 atau saat proses islamisasi di Nusantara. Saat itu, masyarakat muslim melakukan kegiatan-kegiatan religius di masjid-masjid sekitar mereka, seperti melakukan mengaji, berzikir, dan berbincang-bincang terkait keagamaan. Berarti saat itu ngabuburitnya masih religius banget ya teman Historia. Berarti nomor 2 sudah tepat. Poin 3, nah ini nih yang menarik dari masa kolonial. Ngabuburit saat itu tuh tidak lagi dilakukan untuk interaksi sosial atau berbicara tentang agama aja. Tapi di masa kolonial, menurut Dennis Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya, dia menjelaskan bahwa saat itu masyarakat muslim selain berkumpul untuk berbincang mengenai keagamaan, pada saat itu masyarakat juga melakukan solidaritas dan juga konsolidasi untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Karena saat itu masjid menjadi tempat yang tidak dicurigai oleh pemerintah kolonial. Berarti nomor 3 kurang tepat. Poin 4. Nah, pasca kemerdekaan, istilah ngabuburit itu mengalami transisi ke arah yang lebih modern. Menurut Hedi Sri, seorang peneliti budaya, dia menjelaskan bahwa saat itu ngabuburit tidak lagi berurusan dengan hal-hal yang berbau agama, tapi juga dengan hal-hal yang modern, seperti berburu takjil, ngobrol bersama teman, jalan-jalan sore, dan lain sebagainya. Nah, teman Historia, kenapa sih ini terjadi? Karena tahun 1970-an, pertumbuhan perekonomian kita tuh sedang pesat-pesatnya. Jadi banyak banget masyarakat yang akhirnya menjual takjil atau menjual makanan-makanan persiapan berbuka puasa. Makanya ya masyarakat kita jadi lebih suka berjalan-jalan sore untuk beli takjil deh. Berarti nomor 4 sudah tepat. Poin terakhir. Nah, sesuai dengan apa yang dijelaskan sama poin 4, memang saat ini ngabuburit itu udah menjadi tradisi yang tidak lagi hanya di Sunda, tapi juga menjadi tradisi secara nasional. Meskipun masyarakat kita bukan hanya melakukan jalan-jalan, beli takjil, ngobrol sama teman-teman, dan berburu hal-hal lainnya, tapi ada juga loh orang-orang yang melakukan aktivitas keagamaan untuk persiapan menuju ke azan maghrib. Berarti nomor terakhir sudah tepat. Nah, dari jawaban-jawaban yang dikasih sama AI, akhirnya kita paham nih bagaimana sejarah perkembangan ngabuburit yang awalnya dari bahasa Sunda sampai akhirnya jadi tradisi secara nasional. Tapi lagi-lagi teman-teman jangan bergantung sama AI. Kalau mau tanya ke AI, nggak apa-apa tanya aja, tapi tetap harus cek-cek lagi ke sumber yang valid dan terpercaya. Next, kita bahas apa lagi ya? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dadah!